warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahul Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Para Bapak Ibu, alhamdulillah pada kesempatan kita bertemu kembali, dan malam ini saya ingin mengajak kita untuk mempelajari Rasulullah SAW sehubungan dengan kita sedang berada di bulan Rabiul Awwal. Saya ingin menceritakan keistimewaan yang diberlakukan, atau kenapa Allah itu bukan istimewa, kenapa Rasulullah itu tidak istimewa, sekedar istimewa buat kita, tapi dia istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dahsyatnya Nabi. Kita memberikan kedudukan baik kepada seseorang karena ada yang istimewa menurut kita. Atau mungkin kita punya harapan-harapan. Tapi ternyata Nabi Muhammad tidak demikian. Nabi Muhammad itu ternyata dialah satu-satunya makhluk yang mendapat perlakuan super istimewa. Tapi ini subjektif. Ini pendapat saya. Nanti kita ikut beberapa dalil ayat yang menunjukkan keistimewaan itu. Kalau Nabi yang lain, Allah memang memujinya seperti Abdan Syakur, hamba Allah yang bersyukur, hamba Allah yang soleh. Tapi kalau Nabi Muhammad ini statementnya itu subhanallah, ya, dia luar biasa. Beberapa catatan pertama adalah seperti yang disebutkan Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Itu biasa di beberapa masjid masih melazimkan itu, membaca surat Al-Ahzab ayat 56 sebelum azan. Kalau bicara hukum, saya bilang tidak ada hukumnya. Kenapa? Karena ada orang bilang, wah itu bid'ah itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu ada gitu. Ya, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salahkah orang yang membaca itu sebelum azan? Apa salah? Kecuali dia membaca itu di sela-sela azan. Nah, itu baru masalah. Jadi kalau sebelum azan orang baca Quran, baca ayat, baca hadis, baca zikir, apa salah, apa masalah? Kecuali dia mengatakan, oh tak bisa, azan tak sah kalau tidak baca ini, itu baru masalah. Ya. Nah persoalannya sekarang, tahukah kita bahwa yang dimaksud dengan Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ini adalah penghormatan pertama. Jadi Allah ingin menegaskan kepada kita betapa sebenarnya dia itu mengistimewakan Nabi sampai pada tingkat kalau boleh dibilang dia memberi hormat. Yusholluna 'alan nabi, kata yusholluna 'alan nabi itu artinya bukan dulu, tapi terus menerus. Kekalnya nama Allah, walaupun Nabi Muhammad kita yakini adalah makhluk Allah, bukan seperti satu pernyataan yang sekarang yang Majelis Ulama Sumatera Utara mengeluarkan fatwa sesat yang mensamaratakan Allah, Nabi Muhammad dengan Allah. Jadi Allah itu adalah Nabi Muhammad. Itu ada itu sekarang Majelis Ulama Sumatera Utara sedang digugat oleh kelompok yang menyatakan pendapat Nabi Muhammad adalah Allah, terus kemudian difatwa sesatkan oleh Majelis Ulama Sumatera Utara dan mereka menggugat ke pengadilan. Akhirnya diterima gugatan ini dan sedang berlangsung. Jadi sudah terakhir ketemu ketua Majelis Ulama, dia bilang sudah sidang keempat. Jadi tergugat 1, tergugat 2 dan seterusnya, itu ada berapa banyak yang digugat. Dia menyesalkan fatwa itu. Ya. Orang yang mengatakan itu sudah pasti itu tidak benar, dan kesesatannya sudah mengeluarkan dia dari Islam. Kalau saya yang ditanya tentang itu,
Tapi Allah respect sama Nabi ini. Allah beserta malaikatnya. Berapa jumlah malaikat tidak terhitung. Siapa malaikat makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya dan selalu taat kepada Allah, tidak pernah satu kali pun maksiat kepada Allah. La ya'suna ma amara Allah, tidak pernah bermaksiat terhadap perintah Allah. Kalau Allah mengatakan mereka sujud, sujudlah mereka. Kalau Allah menyuruh mereka rukuk, rukuklah mereka. Jadi mereka tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Jadi mereka ini terus hidup. Di mana mereka? Di antaranya ada sekarang di masjid kita ini. Bahkan masjid ini ke arah Allah ini terhubung sekarang dengan malaikat yang berlapis-lapis menyampaikan kabar tentang keinginan kita. Semoga benarlah itu adanya untuk kita. Karena ujung dari hadis itu menceritakan betapa Allah akhirnya menetapkan kita sebagai penghuni surga dan menyatakan kita bukan penghuni neraka. Itu dialog malaikat yang ada di majelis taklim ini dengan Allah. Berapa jarak antara majelis atau masjid kita ini dengan Arash? Atau di mana Arash kita tidak tahu. Berapa ratus, berapa juta kilometer atau kita tak tahu. Tapi malaikat itu Masya Allah banyak. Dan Allah menegaskan bahwa aku bersama malaikatku itu hormat kepada Nabi. Yusalluna alaihi. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Hai orang yang beriman, kalian berselawatlah kepada-Nya. Jadi berselawat ini beri hormat kepada-Nya. Tahniah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi artinya apa? Pernyataan yang disampaikan oleh Allah ini atau firman Allah ini hanya ingin mau bilang, ini aku gak kata sallu alaihi, memang itu amar, perintah. Tapi perintah ini lebih kepada adab ceritanya. Bagaimana kalian menyatakan diri beriman kepada Nabi Muhammad? Aku Tuhannya saja, aku respect sama dia. Sebesar apa respect kalian kepada Muhammad? Kira-kira begitu. Kalian mengaku beriman kepada apa yang kalian lakukan terhadapnya? Apa yang kalian menunjukkan atau membuktikan bahwa kalian beriman kepada Muhammad SAW? Nah, coba yang harus kita lihat ketika Allah mengatakan sallu alaihi, pertanyaannya ada apa dengan Nabi Muhammad sampai Allah itu menyuruh kita untuk bersalawat wasallimu taslima wa yusallimu taslima, dan kita disuruh memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad. Yang menarik ternyata Allah mengatakan dalam satu ayat surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan ini yang menarik, kalau ada orang menyatakan saya orang baik, saya akhlaknya bagus, tapi orang itu saja sudah bisa buat saya senang. Apalagi yang ngomong itu seorang alim yang disegani atau presiden republik ini. Saya tidak menemukan warga republik ini yang terbaik kecuali Anda. Wah, itu rasanya luar biasa. Tapi ini yang mengatakan la'ala khuluqin 'azim, itu adalah pemilik semesta raya, yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang buat malam ini, yang mempergilirkan siang dan malam. Itu yang bilang innaka la'ala khuluqin 'azim, bahwa sebenarnya engkau ya Muhammad ala khuluqin 'azim, akhlakmu itu dahsyat. Ini kata akhlaknya dahsyat ini Masya Allah. Allah saja yang mencipta dia bilangkan. Jadi kalau bolehlah seorang pencipta mengagumi ciptaannya, maka dia mengatakan perfect, sempurna sekali, seperti yang kubayangkan. Kira-kira begitu. Tapi ini pencipta semesta memuji yang dia cipta itu dengan statement itu loh. Bagaimana sikap Nabi Muhammad menerima pujian itu? Ternyata terbukti benar pujian Allah. Dia tidak gede rasa, dia tidak ujub, dia tidak riya, tidak datang sombongnya, gak merasa hebat. Dia tetap tawadhu. Akhlaknya kepada Allah tinggi, akhlaknya kepada makhluk luar biasa. Nah ini sebentar, saya membuka
translate tapi berbahasa Melayu dari Asy-Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmidzi. Ini hadis-hadis terkait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kita mungkin jarang mendengarkan bahwa Rasulullah itu secara fisik seperti apa sih? Ya, ini mohon maaf, ini sengaja saya interupsi kajian kita, sebenarnya bukan ini, tapi saya ambil waktu untuk itu. Disebutkan di sini, saya baca terjemah. Rasulullah bukan orang yang terlalu tinggi, dia tidak jangkung, tapi tidak pendek. Jadi kalau dia berjalan bersama orang yang rata-rata atau orang yang ya rata-rata, dia cenderung lebih tinggi. Tapi kalau ketemu sama orang yang biasa, badannya itu sedang, kulitnya tidak putih, cerah, pucat, dan juga tidak sawo matang. Rambutnya tidak lurus, tidak juga keriting. Jadi kalau bahasa kita mungkin ikal begitu. Kemudian diceritakan dalam hadis ini, Rasulullah diangkat menjadi Nabi di usia 40, kemudian 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dalam hadis ini disebutkan dia wafat di usia 60, dan pada waktu wafat rambut sama janggut itu cuma ketemu sekitar 20 helai uban saja. Menunjukkan Nabi waktu meninggal penampilannya masih secara fisik gak nampak kayak saya. Kalau saya kan sudah atu-atu, dia bilang. Walaupun memang sudah atu-atu. Ya, kenapa? Ubannya sudah lebih banyak putih, rambutnya sudah lebih banyak putih. Ternyata Nabi, saya masih usia 50-an. Nabi di usia 60-an, rambutnya lebih banyak hitamnya. Dihitung jari sama sahabat 20 helai. Ini hadisnya. Ya. Kemudian disebutkan kalau dia jalan tuh condong ke depan. Jadi kalau mau dicontohkan seperti orang yang turun dari tangga. Ya. Kemudian jarak antara dua bahunya itu lebar. Jadi dia punya bahu yang lebar, bidang kalau kita bilang. Rambutnya terurai ke bahu sampai daun telinganya. Jadi yang harus kita pahami, terurai ke bahu itu jangan terjemahkan bahwa itu ke bawah bahu, tapi menyentuh. Jadi kalau sudah panjang rambut Nabi itu menyentuh ke bawah lehernya dan sampai menutup telinganya ini. Jadi jangan pahami seperti banyak orang yang kemudian berjuntai ke bawah, tidak demikian. Ya. Apabila dia memakai baju merah, kata seorang sahabat, tidak pernah aku melihat seorang pun yang lebih tampan dari dia. Kemudian ini saya ambil yang saya ringkas-ringkas. Ini semua kutipan hadis. Telapak tangan dan kakinya terasa tebal dagingnya. Jadi telapak tangan Nabi itu tebal. Sehingga kalau kita bersalaman, ini menariknya, tebal bukan keras tapi lembut. Saya jujur saja, saya seumur-umur baru sekali salaman sama orang yang saya nggak kenal itu siapa. Sekali saja, yang saya rasa salaman sama dia itu seperti menyalami kapas. Ini serius, demi Allah. Waktu itu saya ikut dalam acara istimanya Jamaah Tabligh. Masa itu saya belum menikah. Masih ingat, saya sampai sekarang masih ingat, suasananya masih ingat. Bagaimana saya sholat, ingat saya itu sholat asar, saya sholat di depan masjid Jalan Gajah ini. Ya. Jadi saya sholat, begitu saya mau keluar setelah selesai sholat, itu ada seorang yang dia sepertinya bukan orang kita Indonesia. Begitu saya mau jalan keluar, tangan dia terus mengarah ke saya, dan kemudian saya salam. Kalau Bapak pernah tahu masjid Jalan Gajah lama yang belum dibongkar seperti sekarang, itu kan keluar ke sebelah kanan itu ada tempat ruang orang kalau dia untuk musafir. Saya keluar ke situ, ini belum hilang bekasnya saya rasa. Seperti ada sesuatu yang menempel di tangan saya. Sehingga saya ingat akhirnya saya usap seperti ini dan saya sapukan ke wajah saya. Demi Allah, saya hanya merasakan bahwa betapa lembutnya tangan
saya meyakini waktu itu mengusapkan itu ke tubuh saya itu keberkahan. Siapa dia tak kenal saya. Saya tidak mengatakan itu bukan orang, itu orang yang saya jumpain itu orang. Tapi itu orang. Sementara Nabi SAW itu di tangan, kulit tangannya itu tebal, dan kalau salaman, Nabi itu jika salaman dia jarak dan tidak pernah tarik di luar tangannya. Kalau salaman dia selalu membiarkan tangannya digenggam oleh orang sampai orang ini sendiri yang menarik tangannya. Itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian bulu yang tumbuh di dada hingga pusatnya lebat tapi tidak banyak, ya. Kemudian rambutnya tidak keriting berbulu, tidak juga lurus kaku, melainkan ikal beralun. Jadi rambut Nabi itu boleh dibilang berombak. Jadi kalau dia sedang lebat, dia suka buat jadi belah tengah. Ya. Badannya tidak gemuk, bentuk wajahnya tidak bulat, tapi opal. Itu wajah Nabi. Kulitnya putih kemerahan, mata hitamnya pekat, dan bulu matanya lentik. Ini Nabi punya, Masya Allah, ya. Tulang sendinya gagah dan kuat. Badannya bersih daripada bulu dan rambut. Dia tidak terpolong, itu saya bilang tadi. Sebenarnya Nabi punya bulu dada yang sebenarnya disebut dalam hadis lebat, tapi jangan bayangkan, mohon maaf saya seperti orang yang pernah kita lihat mungkin penuh gitu, tidak. Tapi memang ada, membujur sampai ke pusat. Begitu. Nabi memiliki, jadi bulu dada yang dimaksud di sini dari bahagian dada ke pusat itu ada bulu, ya. Kemudian ini kena berulang-ulang hadisnya. Ini sengaja saya bacakan supaya kita bisa mendeskripsikan. Kalaupun nanti saya cerita lebih lanjut, hidungnya ini karena sudah saya baca, saya ringkas saja. Hidung Nabi itu dia mancung, tapi ujung itu bengkok. Apa istilah? Seperti paruh burung. Gigi Nabi itu jarang, putih, bersih, dan tidak disebutkan Nabi ompong kecuali setelah perang Uhud. Karena beberapa gigi Nabi itu patah. Jadi ompongnya gigi Nabi bukan karena makanan, tapi karena dipukul dengan busur panah. Ya. Kalau dia berjalan ke arah sana. Jika ada orang memanggilnya, maka dia tidak melihatnya begini. Kalau kita akan melihat orang kalau dipanggil, nengoknya begini. Dia tidak. Dia akan membalikkan badannya dan berjalan ke orang yang memanggilnya. Itu Rasulullah. Dan tidak peduli siapa yang manggil. Jadi bukan karena saya penjahat, saya pula datang. Dia siapa manggil-manggil? Dan dia tidak pernah meninggalkan seseorang sebelum orang itu menyelesaikan kebutuhannya. Tidak pernah menolak tamu yang datang ke rumahnya, walau tamu itu seorang munafik sekalipun. Walaupun sebenarnya munafik itu tidak dibenarkan dan tidak diizinkan bertamu dan masuk ke rumah Nabi. Jadi jangan lupa Bapak-bapak, rumah Nabi itu jangan bilang semua orang kapan saja bisa masuk. Gak ada pos satpam. Sahabat itu aplus saja gantian menjaga pintu. Jadi kalau ada orang datang lapor dulu sama satpam. Satpam lapor ke Nabi. Itu Islami. Ya. Kemudian nanti silakan buku Syama'il Muhammadiyah ini sudah ditranslate dalam bahasa Indonesia. Ya, walaupun yang saya pegang tadi versi bahasa Malaysia, tapi ada banyak yang saya lihat sudah berbahasa Indonesia, sudah terjemahkan bahkan dengan syarahnya, ya, dengan syarahnya sekaligus. Nah kemudian yang harus kita pahami juga, Nabi itu senangnya makan daging. Jadi bukan Nabi ini suka, artinya bukan lantas dia. Jangan lupa Nabi memang suka, paling suka dari makanan dia suka makan daging kambing. Jadi makan daging kambing dia sangat suka.
Dan yang paling suka dari kambing itu bahagian kaki depan. Jangan Bapak Ibu bayangin kaki itu dari kaki, satu kaki itu sama dia. Dan pernah satu kali duduk, dia makan 4 kaki kambing itu sekaligus. Ada yang sambung. Dari bagian paha ke bawah itu dikuliti dia. Jadi siap dia makan satu, minta lagi, ambilkan satu kaki lagi kata. Dikasih sama. Siap, ambilkan satu lagi, kasih. Ambilkan satu lagi, kasih. Ambilkan satu lagi, ya Rasul, udah habis kakinya, kata sahabat. Nabi bilang, kenapa kau bilang sudah habis? Kau ambil saja di kuali tadi, insya Allah ada itu. Tapi karena kau bilang udah habis, sudah. Kalau buah-buahan, Nabi lebih suka makan labu. Dia suka makan labu. Dan kalau makan, dia tidak pernah menyisakan makanan. Tapi jangan lupa, apakah Nabi biasa tiap hari makan? Tidak. Sampai dia wafat, la haula wala quwwata illa billah. Nabi itu orang yang sering kelaparan. Gak mentang-mentang karena dia Rasulullah. Sahabat kan banyak yang ngobrol banget, sebenarnya banyak yang punya duit banyak. Tapi gak mentang-mentang dia bilang kelemaunya tiap bulan iuran lah. Antarlah beras ke rumah. Tidak. Istrinya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan sampai kadang 3 purnama tidak ada yang kami masak di dapur. Jadi Nabi itu cuma minum air dingin. Kemudian ada kurma dia makan. Kalau dapat susu dari tetangga diantar sebagai hadiah, itulah dia minum. Itu pun kalau minum susu pemberian tetangga, gak pernah mau minum sendiri. Panggil satu masjid. Jadi di masjid Nabi itu ada sekitar lebih kurang 60 ahlu suffah, orang-orang miskin yang gak punya rumah, gak punya keluarga, gak punya istri. Itu dipanggil, itu datang dulu. Yang mau dihidangkan apa? 1 gelas susu kambing. Minumnya sini-sini. Nabi sering pakai tali pinggang batu, kain diikat, ditempelin batu-batu di sini. Tujuannya apa? Supaya perutnya bunyinya jangan kedengaran keluar. Kenapa? Karena dia lapar. Pernah satu hari saking Aisyah tak sanggup lagi melihat kondisi Nabi, maka dia lapor ke rumahnya Utsman. Nah ini Bapak Ibu, saya pernah contohkan suasana masjid Nabi kan? Belum? Nah, begini. Tapi pastilah, coba bayangkan masjid Nabi itu 50 kali 50 persegi. Ya. Jadi kalau ini mihrab, lihat ke arah atas ini. Dari sini kemari, ini ditutup pakai asbes. Selainnya, kalau asbesnya ya bukan kayak ini, tapi pelepah apa namanya, rumbia kurma itu. Tapi bahagian kubahnya ini tidak ada, ini blok. Siang malam langit kelihatan. Jadi bahagian yang ada 1/3 dari sini tutup, 1/3 belakang tutup. Tapi di tengah blok. Maka kalau hujan turun, banjir itu pasti. Pernah satu kali Nabi sholat itu dalam kondisi banjir. Jika sujud bangkit di muka lumpuh sudah bercampur dengan tanah. Nah jadi kalau ada pernah mungkin sebagian saya pernah kirim itu video keluar dari pintu belakang sini. Nah jadi kalau Bapak pergi ke Madinah sekarang, enaknya sebenarnya untuk tour itu perlu nanti. Ya ada rezeki, insya Allah ada waktu kita bisa pilih sama. Saya bisa kasih tunjuk itu. Kita masuk dari pintu Jibril, dari pintu Jibril bisa juga, tapi masuknya dari pintu Babus Salam. Nah dari sana kita masuk. Nah ini sekarang kan di mihrab ini sekarang ke belakang sana. Nah kita jalan, kalau kita jalan ke sebelah kanan, persis nanti sebelah sana itu pintu Jibril. Ini dulu itu masih masjid, pintu Jibril sudah tidak. Nah itu dulu adalah tempat tidurnya ahlu suffah. Nah sekarang itu saya perhatikan itu jadi rebutan orang. Kalau sudah 5 waktu atau hari-hari sudah ramai, itu jarang orang bisa masuk ke situ. Dan dia terbuka, dia cuma bertangga. Saya khilaf berapa tangga, 1, 2 tangga, 3 tangga. Semacam kecil saja. Tapi di situ orang bertumpuk dan suasana ibadah di situ luar biasa.
Nah, keluar ini pintu tengah ini keluar, belok ke kanan itu nanti ketemu rumah Utsman di belakang. Rumah Utsman sudah jadi bahagian masjid sekarang. Ya. Rumah Utsman ini dia ada dua, satu lantai di bawah, yang satu lagi di belakang. Dia rumah tinggal di belakang. Di bagian depan itu tempat dia toko dia. Aku pilihlah Aisyah ke situ. Jadi Aisyah kalau mau saya contohkan, rumah Aisyah itu dari ini mihrab, keluar dari pintu sini ke sana. Dan sekarang rumah Aisyah itulah makam Rasulullah. Itu rumah Aisyah. Ya, ke belakang sedikit nanti ketemu kita rumah Fatimah. Ya, tapi semuanya sudah bagian dalam ya. Kalau rumah Aisyah itu ditutup habis, rumah Fatimah kita bisa masuk dari arah sebelah dari pintu Jibril. Pernah Bapak sholat dari situ? Itu ketutup itu. Saya mohon maaf ini saya ambil contoh. Jadi kalau kita masuk dari pintu Jibril, ada pintu namanya dari sebelah sini. Kita masuk, ini ke sana, ini ada dinding. Sebelah sini ruang, saya kira seluas masjid ini ruang, atau 2/3 masjid ini. Bapak kalau nanti pergi umroh, pergi haji ambil sholat situ. Saya sudah merasakan nikmatnya sholat di situ. Jadi kalau pergi sholat, Bapak coba kejar itu ke masjid. Dulu masjid yang 50 meter persegi itu sekarang kan itu ya, sebahagiannya ada rontok. Ya, itu kalau sholat, baca Quran, zikir di situ. Nah, suasana hati itu masya Allah, rasanya menangis, mau menangis. Nah, ini kalau nanti kita sholat dari arah sebelah sini, ini ada dinding ini. Dinding ini, inilah rumah Fatimah Aisyah dan disitulah makam Rasulullah. Tapi kita tidak nampak dari belakang karena ditutup. Kalau dari depan kita bisa cuma ziarah saja. Nah, itu. Nah, saya sampaikan ini cuma mau bilang. Jadi ketika satu hari Aisyah melihat Nabi itu sudah sangat lapar. Istri kan ngerti betul dia kayak mana suaminya. Maka dia pergi ke rumah Utsman bin Affan. Utsman begitu dengar cerita Aisyah langsung dia bercucur air mata. Apa dia bilang? Udah ibu pulang aja ke rumah. Jangan bilang-bilang Rasul, saya siapkan makan. Dia buat makan besar. Dia bawakan gandum semua, antar ke rumah Nabi. Jadi begitu diantar ke rumah Nabi, Nabi lagi tidak di rumah. Begitu pulang Nabi tengok. Lah, apa cerita ini? Dari mana ini semua? Ya Aisyah. Aisyah cuma jawab, aku tadi cerita sama Utsman. Nabi cuma senyum saja dan mengatakan Utsman memang luar biasa. Dan Nabi bilang, Utsman bilang, ya Rasulullah, janganlah sempatku dengar lagi cerita begini. Cuma Nabi itu ifah itu artinya apa? Kalau boleh kita bilang, menjaga harga diri itu tinggi sekali. Dia tidak mau mengambil kesempatan untuk memperkaya diri. Bayangkan tidak ada yang diperkayanya. 1/5 APBN itu dia yang pegang. 1/5 itu hak dia, hak Allah, hak Rasulnya. Artinya apa? Dikelola oleh dia untuk apa? Tapi dia meninggal, dia tidak tinggalkan warisan duit apa-apa. Ada sekitar 8 dinar atau 8 dirham, uang yang tertinggal seminggu sebelum dia wafat, dia suruh bagi-bagi sama orang miskin. Karena itu uang yang dititipkan. Kata bahasa dititipkan itu kalau bahasa kita sekarang uang zakat. Nah kalau kita sekarang apa yang kita bayangkan kalau kita hidup? Bagaimana kita mandi, harta kita masih banyak, anak-anak kita nyaman. Rasul tidak. Dalam kondisi yang keadaannya tidak bisa dibilang mapan secara ekonomi itu, Nabi tidak pernah menolak kalau ada orang minta tolong. Bahkan baju besi dia itu pernah dimorokkan. Jadi Nabi itu tetangganya ada Yahudi. Bahkan anak Yahudi itu sempat jadi pembantu di rumah Nabi sampai meninggal, dan meninggalnya alhamdulillah muslim. Ya. Jadi ketika dia butuh sesuatu, baju besinya itu dia jadikan borong. Aku minta kasihlah ini, maka ini baju besi sebagai jaminan. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlaknya itu dahsyat. Dia enggak pernah makan. Di Mekah, masya Allah. Keperihan ini sebagian sudah saya sampaikan waktu kita menceritakan sirah Nabawiyah. Pernah dia sholat di depan Ka'bah, itu di lehernya itu dipijak sama orang kafir.
dipijak sambil diputar-putar bagian kepalanya. Apa kata Nabi? Hampir-hampir serasa melompat biji mataku dari kepalaku, dari mataku, dari mukaku itu. Karena sakitnya dia meletakkan kakinya. Orang yang sama ini pernah menaruh kotoran unta di badan Nabi di saat Nabi sedang sholat. Biadab. Tapi apakah Nabi benci dan dendam? Tidak. Ini orang matinya kafir, terbunuh dalam satu peperangan. Dalam satu peperangan. Kemudian mantan menantunya, anaknya Abu Lahab itu pernah menarik bajunya di tengah jalan sampai kancingnya koyak, meludahinya, memakinya dengan kalimat, gara-gara tingkahmu ini Mekah sekarang hancur berantakan persatuan. Saya mohon maaf kalau dengan alasan agama ada orang yang mengatakan hati-hati, jangan sampai kita seperti Suriah. Pak, kalau saya ingin ekspresikan nilai-nilai agama, saya ingin jadi orang baik, tapi kemudian ada yang tidak suka dan kemudian membelah, mengatakan mereka Muslim radikal. Saya menghindari bahasa politik praktis ini. Saya cuma mengekspresikan diri. Saya ingin beragama dengan baik, seperti Quran menyuruhnya, seperti Rasul menyuruhnya. Tapi ada yang tidak suka, kemudian kasih cap radikal, kasih cap ekstrem. Maka ketahuilah yang ngomong itu musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah Nabi kemudian dendam kepada orang seperti itu? Tidak. Bahkan ketika Abu Jahal, Nabi sempat mengatakan Abu Jahal itu adalah Fir'aun yang umat ini. Kemudian Umar bin Khattab itu preman besar yang kerjanya selalu menyakiti orang-orang Islam. Ketika orang Islam sangat ingin melihat dan mendengar kematiannya, Nabi Muhammad malah doa kepada Allah, ya Allah, muliakan Islam dengan masuk Islamnya satu orang dari dua Umar ini, Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Sanggup gak Bang? Orang yang menghabisi, orang yang mencaci maki, orang yang menyakiti, orang yang selalu menyusahkan kita, Bapak doakan kebaikan untuk dia. Itu akhlak. Ya. Saya Masya Allah melihat ini luar biasa sekali. Nabi itu kalau dia bicara dengan orang, dia bicara dengan ihtimam, perhatian. Matanya melihat ke mata orang yang dia bicara. Bahkan tidak sekali dua, Nabi itu suka duduk berdekatan dengan orang yang sedang ada urusan dengan dia. Kalau saya lihat ada beberapa tokoh yang mungkin mirip-mirip saja, mungkin menjelaskan atau menyampaikan atau punya perintah, tapi tidak bisa sesempurna Nabi. Tiap malam dia tahajud. Satu hari Aisyah pernah menceritakan, malam itu dia membangunkanku dan menyatakan, ya Aisyah, izinkah kau jika aku sekarang melaksanakan salat tahajud? Aisyah mengatakan, kalau kau pergi untuk makhluk tidak kuizinkan, tapi karena kau minta untuk Allah, silahkan ya Rasulullah. Apa yang terjadi? Nabi bangkit dari tempat tidur itu sudah dengan terisak-isak. Ayo kita lihat kita dijamin surga enggak? Dibilang enggak pernah berdosa, maaf cakap, sebelum masuk masjid tadi pun mungkin kita baru berdosa. Kalau kita detail dosa kita, mungkin tak sanggup kita ngangkat muka. Tapi mohon maaf, tahajud kita enggak bisa tiap malam. Nabi dia tahajudnya tiap malam, dan ketika mau ambil wudhu dia sudah nangis terisak. Sementara kita jangankan ambil wudhunya, tahajudnya saja pun lebih banyak ngantuknya ketimbang khusyuknya. Coba lihat kelas kita. Siapa Nabi? Dia orang yang sudah diampunkan dosanya dulu, sekarang dan nanti. Artinya dia dirawat Allah, pasti tidak berdosa. Dia dirawat Allah dan dikatakan dijanjikan maqaman mahmuda, tempat terbaik. Tapi apa yang dilakukannya setiap malam? Dia sujud kepada Allah. Satu hari dia malam hilang. Keluarga sibuk cari di mana
Rasul kenapa tidak nampak? Ini di Madinah. Rupanya dia sedang sholat di antara rumahnya dengan Baqi. Baqi itu kuburan. Dia sedang menangis di situ. Lantas kita tanya, ya Rasulullah, apa yang salah? Bukankah kau sudah bersih dari dosa? Kenapa kau segini beratnya dalam ibadah? Apa katanya? Apa tak pantas aku bersyukur atas karunia yang Allah kasih? Coba bayangkan, berapa banyak kita yang dikasih Allah karunia yang datang sombong, bukan syukur. Coba nanti bapak pulang ke rumah, lihat dari isi rumah bapak, lihatlah bagaimana penghormatan orang kepada bapak, kepada ibu. Apa yang dikasih Allah sama kita? Apa sikap kita dengan semua karunia itu? Apakah kita semakin tawadhu, semakin rendah hati, semakin peduli kepada orang lain, atau datang sombong kita? Maaf ya, Allah itu kepada orang yang berdosa saja pun dia masih kasih udara yang sama dia berikan kepada orang yang soleh atau yang taat kepadanya. Bagaimana sikap kita kalau melihat ada orang yang menyakiti kita? Satu hari Nabi itu suka duduk sama orang-orang yang banyak ingat sama. Kalau dia masuk masjid, dia suka duduk sama ahlu suffah, orang-orang miskin, orang-orang susah. Diundang tidak pernah nolak. Siapapun yang mengundang datang untuk makan ke rumahnya, Nabi datang. Satu sifat yang menunjukkan sikap tawadhunya Nabi. Mohon maaf, saya mohon maaf lah. Kalau bapak dapat undangan gubernur, dia nikahkan anak, sama dapat undangan pembantu di hari yang sama, pembantu bapak itu juga nikahkan anak. Kira-kira siapa yang kita utamakan itu? Kau usah, artinya apa? Kita coba cermin kita aja lah, kita lihat akhlak kita ini. Ya. Itu masih ada 8 menit ya. Ini udah masuk waktu. Saya malah nengok 8 menit menuju komat. Stop. Oke lah. Ini sekedar refleksi aja itu, Bapak ya, supaya ibarat nengok apa dari samping gitu. Ya Allah, dahsyat kali rupanya Nabi yang kita cintai. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk bisa bersama di surga yang satu hari kelak. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'ana fi hadzal majlis jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih.